Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Mari kita memperhatikan setiap bagian karena firman Tuhan ini berbicara tentang bagaimana seharusnya hidup orang yang melayani Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sahabat terkasih, Paulus menyebut dirinya dan rekan-rekannya sebagai teman sekerja Allah. Ini adalah identitas yang sangat tinggi. Artinya, pelayanan bukan sekedar aktivitas, tapi bagian dari pekerjaan Allah sendiri. Lalu ada peringatan supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Artinya, kasih karunia sudah diberikan, tetapi bisa tidak berdampak jika tidak direspon dengan benar. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sahabat terkasih, ayat ini menegaskan waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Ini berbicara tentang zaman anugerah, akses kepada Tuhan yang terbuka, kesempatan keselamatan yang aktif. Bukan masa depan, ini realitas sekarang. 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sahabat terkasih, pelayanan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana hidup kita terlihat. Jangan sampai pelayanan menjadi rusak karena sikap atau kehidupan yang tidak selaras. Ini bicara tentang integritas, kesaksian hidup, tanggung jawab rohani. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Sahabat terkasih, Paulus mulai menjelaskan bagaimana seorang pelayan Tuhan hidup, bukan dengan kemudahan, tapi dengan ketekunan. Kata kuncinya dalam segala hal. Artinya, tidak hanya saat nyaman, tapi juga dalam tekanan. 2 Korintus 6 ayat 5. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Sahabat terkasih, Paulus menyebut kesesakan, penderitaan, kesukaran, pukulan, penjara, kerusuhan, kerja keras, tidak tidur, kelaparan. Ini menunjukkan satu hal, pelayanan tidak selalu mudah. Tapi justru disitulah ketahanan iman terlihat. 2 Korintus 6 ayat 6-7. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Sahabat terkasih, Paulus tidak hanya bicara penderitaan, tapi juga kualitas hidup, kemurnian, pengetahuan,
kesabaran, kemurahan hati, Roh Kudus, kasih yang tulus, firman kebenaran, kuasa Allah. Ini keseimbangan antara penderitaan dan karakter. Pelayanan sejati tidak hanya kuat, tetapi juga benar. 2 Korintus 6 ayat 8-9. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Sahabat terkasih, Paulus menggambarkan kondisi yang berlawanan. Dihormati, dihina, dianggap penipu, tetapi benar. Tidak dikenal, tetapi terkenal. Seperti hampir mati, tetapi hidup. Ini menunjukkan penilaian manusia tidak sama dengan realitas rohani. Apa yang terlihat di luar tidak selalu sama dengan yang Tuhan kerjakan di dalam. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Sahabat terkasih, ini bagian paling kuat. Berduka cita, tetapi selalu bersuka cita. Miskin, tetapi memperkaya banyak orang. Tidak memiliki apa-apa, tetapi memiliki segala sesuatu. Ini inti kehidupan rohani. Kondisi luar bisa terbatas, tetapi kehidupan di dalam Tuhan tetap penuh. Sahabat terkasih, dari seluruh bagian ini kita melihat hidup orang percaya bukan hidup bebas masalah, tapi hidup yang penuh makna di tengah segala keadaan. Dan semuanya kembali ke ayat 2. Kita hidup di dalam waktu perkenanan Tuhan. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini tidak hanya mengajarkan kita tentang pelayanan, tetapi tentang cara hidup. Hidup yang tidak menyanyiakan kasih karunia. Hidup yang berintegritas. Hidup yang tetap setia dalam segala keadaan. Dan di atas semuanya, hidup yang sadar bahwa kita sedang berada dalam waktu Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk hidup sebagai rekan kerja-Mu. Tolong kami agar tidak menyanyiakan kasih karunia-Mu. Berikan kami kekuatan untuk tetap setia, baik dalam kesulitan maupun kelimpahan. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah firman Tuhan hari ini terus tinggal dalam hati kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.